beli saja tempatnya terasa. Saya punya emas. Tapi kalau sudah lama, kita lihat bosan kita. Apa aja nih? Sampai begitu kita tanyakan. Bosan kita lama-lama kita lihat emas itu. Atau kita makan ayam. Itu saja kita makan ayam saja, enggak nasi. Ayam aja. Sampai sapi yang hidup pun dimakan di sana. Itu saja. Bosan enggak kita makan ayam saja? Bosan enggak? Bosan. Kalau di Soviet yang enggak. Kalau kita lihat istri saja yang tadi. Sekarang kita lihat istri kita, lain rasanya yang besok. Besok lain rasanya. Rasa melihat saja ini belum rasa. Nikmat, semakin nikmat luar biasa. Dan kalau kita kawin itu banyak istri kita di sana. Ini yang laki-laki makanya rajin-rajin sholat enggak? Karena terlalu banyak istrinya. Dikasih oleh Allah kalau beribadah kepada Allah. Ada sampai ribuan itu. Terus apa? Pertanyaannya apa? Ndek bosan keluar lalu. Ndek. Karena caranya kita ambil diberikan oleh Allah. Istri-istri kita bukan langsung sekaligus gitu. Misalnya kita berkunjung ke rakyat kita. Kan kita punya rakyat ini. Hidup raja, hidup ratu, itu saja. Orang dikatakan hidup kan enak dia. Terus tatkala kita lihat di sana ada yang itu raja, di sana ada bidadari yang cantik, yang melebihi yang lainnya. Ini kita jalan-jalan hidup, melihat cewek itu, terkejut kita. Siapa? Siap komandan. Cepat ambil. Kalau di sini aja belum tentu dia mau kah? Komandan, ya ambil itu. Ya paksa tapi pak. Tidak bisa. Belum tentu mau. Kalau di sana aja. Ajudan, siap. Langsung kita diambil kalau bahagia kita melihat rakyat kita yang cewek-cewek, cantik-cantik. Tapi ada yang paling cantik. Nah itu jadi tidak bisa kita terus. Oh nikmat itu bukan susah. Kalau di sini kan, kalau di dunia kalau kita rindu kan susah kita. Kenapa rindu? Sakit rindu itu kalau di dunia. Kalau di sana rindunya bahagia, berbunga-bunga rasanya. Nikmat. Kalau di sini rindu susah kita. Kita kirim surat tidak diterima. SMS pun tidak diterima. Telepon dilempar HP-nya. Susah kita kalau di dunia ini. Stres kita di dunia ini. Kalau di surga jadi nikmat, makanya besoklah kita bahagia. Kita yang beriman kepada Allah, besok di akhirat kita bahagia. Makanya sekarang jangan kita malas-malas melakukan ibadah kepada Allah, terutama tahajud. Kalau sudah mulai kedok-kedok speaker, udah bangun, itu apa? Tahajud, bangun semuanya. Surga. Kalau kita belum tahu memang, kalau kita tidak pernah ngaji aja, sekuat-kuat ketuk-ketuk speaker dia ngasih-ngasih, tengkeriknya doang. Nah ini ngasih. Kenapa? Karena belum ada ini hati. Tapi insya Allah kalau kalian ya, saya yakin sudah ada cerita sekali bangun cepat bangun. Kecuali yang tidak mau bangun. Nah kalau kita lanjutkan cerita tentang surga, memang terlalu banyak. Setelah saya baca di Ihya Ulumuddin itu banyak ceritanya, kenikmatan yang luar biasa.
Tapi nanti waktunya, ada tempat waktunya kita bahas tentang surga. Ini tentang ibadah, hanya sekilas-sekilas saja. Nah, seperti berita itu kan baru mulai itu kan sekilas-sekilas, nanti kita lanjutkan. Wa man fatahu dzalika, dan siapa yang luput, maksudnya yang tidak melakukan ibadah, yang tidak berhasil melakukan ibadah, maksudnya ini. Wa man fatahu, siapa saja yang tidak berhasil melakukan ibadah karena tantangan zalika, karena tantangan yang berat sampai mencelakakan, sampai akhirnya masuk penjara, sampai akhirnya dibunuh seperti imam-imam yang dulu. Berat sekali kalau kita tidak tahan dengan ujian-ujian ibadah, karena beratnya. Bahkan Rasulullah menerangkan yang namanya ibadah kelak, yang namanya mempertahankan iman nanti di akhir zaman itu bagaikan memegang barak api. Kalau menahan pegangan ini, barak api itu terbakar tidak tangan kita? Terbakar. Tapi kalau kita lepas barak api itu, hilang iman. Begitulah beratnya di akhir zaman ini. Sehingga mari kita pegang sekalipun barak api, tahan saja, tahan. Yang penting kita masuk surga. Bagaimanapun ujian, lewati saja. Toh juga akan selesai. Selesainya dengan bagaimana? Ya, kita meninggalkan dunia. Kalau kita mati, selesai jadinya. Nah, jadi jangan repot-repot, pada Gus Dur, jangan repot-repot. Pegang aja barak api itu. Karena kalau dilepas iman itu tidak berhasil melakukan ketaatan kepada Allah, maka katanya Imam Ghazali, khasira ma'al khasirin. Maka orang itu akan celaka yang celaka bersama orang yang celaka kelak di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Di dunia dia celaka, banyak masalah, dan di akhirat wahalaka mahal halikin, hancur lebur bersama orang yang hancur lebur. Siapa? Orang yang tidak berhasil melakukan ketaatan. Sehingga para ulama-ulama yang dahulu itu, dia sekalipun di penjara, sekalipun mau dibunuh, tetap mempertahankan kebenaran. Kebenaran dipegang. Karena itu sudah digambarkan oleh Nabi bagikan barak api. Tahan aja. Daripada kita sekarang tidak mempertahankan keimanan, tidak mempertahankan kebaikan, tidak mempertahankan kebenaran, tempat mana? Neraka. Bersama orang yang masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Khasira ma'al khasirin. Khasira ma'al khasirin. Dia akan celaka, mereka akan celaka bersama orang yang celaka di dunia sampai akhir. Dan wahalaka ma'al halikin, dan hancur bersama orang yang hancur kelak di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Nah, sehingga sekarang anak-anakku, bagaimanapun tantangan kita melakukan ibadah kepada Allah, mari kita tetap ibadah istiqomah, yakin, ikhlas, istiqomah itu pegang. Karena kalau tidak begitu, maka hancur hidupnya. Imam Hanafi mempertahankan kebenaran sampai terbunuh di dalam penjara. Kenapa? Karena takut ini. Kalau dia tidak pertahanan kebenaran itu, maka dia akan hancur. Imam Hanafi itu. Padahal ibunya yang datang, nah, katanya ibunya Imam Hanafi itu, udah ngalah saja, nak. Saya menangis lihat kamu begini, siksaan kamu, wahai Imam Hanafi. Cepat ngalah saja sudah. Itu Imam Hanafi mau dibuat jadi menteri. Kalau dia ikut raja akan menjadi menteri. Tapi karena kalau dia ikut raja akan salah omongannya, akan membenarkan kesalahan, maka dia juga akan hancur hidupnya sampai dunia akhirat. Itu yang ditakutkan Imam Ghazali. Siapa? Imam Hanafi. Sehingga apa? Imam Hanafi itu bertahan dalam kebenaran sekalipun masuk ke dalam penjara. Makanya dia bilang sama ibunya, Bu,
Kalau saya sekarang menyerah Bu, maka seluruh umat ini akan ikut salah. Berapa besar dosa saya Bu? Terus di neraka mana tempat saya terus? Sehingga saya lebih baik sakit di dunia daripada sakit di akhirat Bu. Biarkan Ananda diem di penjara yang busuk ini, tidak apa-apa. Yang penting saya dicintai oleh kekasih saya, yaitu Allah. Begitu caranya. Pertahankan. Karena kalau tidak pertahankan, apa akibatnya? Hancur. Nah besok makanya kalau apa-apa tahan saja. Tahajud istiqomah. Sedang Allah Ta'ala kepada orang yang istiqomah. Bahagia Allah Ta'ala melihat kita kalau kita rajin beribadah kepadanya. Nah tapi kalau sudah ibadah, sudah enggak ibadah, sudah enggak, nu jatulan jadi manusia. Papa semangat, melah. Papa tekakan buah-buahan Allah Ta'ala duren bagus itu, dan tahun tekakan ya dengar. Lagu papa bangsa ibadahnya amal seperti itu. Nah ini. Jangankan lagi ibadah, bahkan dia menentang Allah. Nauzubillah min dzalik. Fasara hadzal khatbu idzan wallahi mu'dala, katanya Imam Ghazali. Maka perkara yang besar ini, yaitu sibuk melakukan ibadah kepada Allah, katanya Imam Ghazali, bisa terjadi dengan apa? Dengan hati yang kokoh, iman yang membaca di dalam badan kita, di dalam dada kita, baru ibadah itu bisa dirasakan ringan. Katanya Imam siapa? Imam Ghazali. Terjadinya artinya hadal khatbu, artinya perkara yang besar, sibuk melakukan ibadah kepada Allah ini terjadi bila hati kita kuat teguh keyakinan kepada Allah. Itu syaratnya. Izam wallahi mu'tala, katanya Imam Ghazali. Jika iman kita runtuh, hati kita lemah, demi Allah, katanya Imam Ghazali, wallahi, kata Imam Ghazali, mu'tala, pasti dia mendapatkan kesulitan yang luar biasa. Sulit dia melakukan tahajud, sulit dia dakwah, tidak berani sama sekali dia dakwah. Kenapa? Hatinya lemah, tidak bisa digertak sekali, lemes seperti kerupuk kalau masuk di air, lemes di. Nah itu orang yang jiwa kerupuk. Maka jangan kita jiwa kerupuk, harus mental kuat, teguh jiwa kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Ini Imam Ghazali tegas mengatakan itu, kalau hati kita lemah, jiwa kita tidak teguh keyakinan kepada Allah dan Rasulullah, maka demi Allah, kata Imam Ghazali, mu'adala, dia akan mendapatkan kesulitan yang luar biasa. Wal khataru aziman, dan di dalam hatinya akan mendapatkan godaan yang sangat besar. Di dalam hatinya banyak bicara-bicara yang kotor di dalam dadanya. Artinya was-was itu terlalu banyak di dalam dadanya. Kalau orang yang lemah jiwanya, di dalam dada lemah jiwa, kemurang ngamuk ngase ke barat, kemurang gede ngerumun dus daden dah. Baru nasihat sekarang lemah jiwa, kamu tuh dede ule barang yang ule doang. Bulan dia aja murah sih. Ini luat ngerumun sekarang dede ule doang, dede ule kamu ini jatuh penjara sendiri aja. Apa aja kena dia aja. Lalu munia aja 10 kali dulu aja sekali di depan. Oh ini padahal udah sekali dulu.
ngamuk lidahnya, lemah jiwa dan kebal. Bahkan bisa saja dia bahasa itu nyumpak nyenah. Bahasa Indonesia apa nyumpak nyenah? Mengumpat. Ya kok banyak yang terjadi, yang satu dengan yang lain itu kelahi. Ada tak banyak kelahi di sini? Tidak masuk bukan di sini dan di dunia ini banyak orang kelahi. Banyak orang kelahi di dunia ini. Banyak. Kenapa? Karena al-khatar azimah. Karena apa? Khatar itu was-was yang bergerutu di dalam hati bahasa Sasa. Gerutu. Tahu ada gerutu? Apa yang gerutu bahasa Indonesia? Banyak bicara yang enggak di dalam dada. Ngerumun. Aneh baik. Di dalam hatinya dia bergejolak yang omongan yang enggak. Satu contoh ya. Kalau kalian ingin sesuatu di rumahnya, mau misalnya pergi dengan temannya, sangat kepingin pergi sama temannya, terus dilarang oleh ibu dan bapaknya, bagaimana? Ada enggak suara di dalam dada kita? Banyak enggak suara dalam dada kita? Banyak. Bahkan bisa dia mengatakan ibunya kedok, mulai bina kedok, sampai gitu. Di nararan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ngomongannya enggak di dalam dada kita. Kalau apa? Lemah jiwa kita. Tetapi kalau iman kita teguh, kuat, tetap keyakinan kepada Allah, maka hati kita menjadi tenang. Tidak ada suara yang enggak di dalam dada kita. Makanya itu sebagai barometernya. Kalau dadanya ngerumun-ngerumpet, ngeraus yang tidak-tidak, bicara yang tidak-tidak di dalam dada kita, oh berarti ibadah kita masih kurang ini. Sehingga hati kita kurang tenang, sehingga kita banyak zikir. Makanya kalau begitu langsung sholat tahajud, langsung berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. 5 jam saja la ilaha illallah, selesai sudah. Selesai itu. Kalau kita sedang marah luar biasa, makanya Rasulullah menyuruh kita kalau sedang duduk berdiri. Kalau sedang berdiri duduk. Masih saja marah di dalam dada kita. Duduk tidak bisa tidur. Masih saja tidak bisa wudhu. Masih saja ngeramu di dalam dada kita. Nyepruk. Itu dalam air nyelam. Masih enggak terus wudhu, berzikir la ilaha illallah. Ribuan kali zikir, selesai masalah. Aku ni jende. Jangkang sili meni gedek. Ngomeh tetap di meja toko. Takut deh. Ya tapi pilih kerja kurang. Itu beratnya. Sehingga kita harus punya ilmu pengetahuan, cara mengendalikan jiwa kita. Tatkala kita marah, ada caranya. Kalau sedang berdiri, bagaimana caranya? Kalau kita marah dalam keadaan duduk, berdiri. Karena berdiri, duduk, masih saja marah dalam dada kita, bagaimana? Tidur. Kalau masih saja marah, kalau masih marah, mandi. Kalau tidak bisa, nyebut dalam air. Kan itu rasa sejam masih di ngomeh nolai.